Dianggap cepu kepada pihak kepolisian, nampaknya seorang lelaki dihabisi teman sendiri saat di tengah bermain. Tak menyangka semuanya jadi permasalahan. Di tanggal 22 Juli 2016 jam 1 pagi, nampaknya ada seorang warga yang menemukan sesosok terlentang begitu saja dengan kondisi mengenaskan terbakar hangus. Warga diawali mengira sudah meninggal, namun ternyata saat mendekati lelaki tersebut masih bernyawa hingga akhirnya warga pun lapor kepada pihak kepolisian dan dibantu warga lainnya. Tak lama pihak kepolisian datang dan membawa lelaki tersebut ke rumah sakit untuk dapatkan pertolongan. Namun nampaknya hanya 2 jam saja di rumah sakit lelaki tersebut tak tertolong. Hasil identifikasi korban lewat sidik jari pun terlihat seorang lelaki tersebut bernama Ahmad Gilang Ramadhani berusia 17 tahun. Dari hasil otopsi menyebutkan ada 4 tusukan dan luka bakar serius hingga Gilang nampaknya tak bisa diselamatkan. Polisi yang yakin ini kasus pembunuhan, bahkan polisi pun yakin pelakunya bukan satu orang. Setelah tahu identifikasi dari korban, pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah korban, ke rumah Gilang untuk memberi kabar kepada keluarganya. Ternyata Gilang ini adalah seorang pelajar yang masih tinggal dengan keluarganya di Karangsari, Tuban. Menurut keterangan sang ibu, Gilang sendiri memang menjadi tulang punggung keluarga, sudah tak ada ayah. Dari kecil, ayah Gilang sudah meninggal. Gilang kerja keras tak pernah mengeluh, bahkan dirinya meskipun sekolah menjadi tulang punggung keluarga. Saat itu Gilang pun sempat pamit kepada sang ibu bertemu temannya, namun nampaknya dari kejadian itu Gilang tak pernah kembali ke rumah. Mendapat keterangan dari pihak keluarga, akhirnya pihak kepolisian pun bekerja keras hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan 3 pria. Satu lelaki bernama Sigit Lisan berusia 26 tahun warga Pahlawan, Tuban. Sementara 2 orang lainnya adalah Sandi di Jalan Pahlawan 21 tahun dan Aris berusia juga 21 tahun. Mereka diamankan di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Di awal mereka nampak tak mengakui, namun setelah diminta keterangan lebih lanjut, akhirnya mereka tak bisa mengelak. Mereka mengakui melakukan semua ini kepada Gilang Ramadhan. Di tanggal 21 Juli 2016, Sigit dengan Gilang bertemu di warung kopi dekat kampus Tuban jam 10 malam. Sigit, Sandi, Aris dan juga 1 orang lagi yang masih buron menuduh Gilang menjadi cepu pihak kepolisian karena saat itu adik dari Sigit diamankan pihak kepolisian terkait narkotika. Gilang yang tak merasa kalau dirinya cepu membuat dirinya tak mau mengakui. Mesti Sigit terus-terusan menuduh dan meminta Gilang mengaku. Bahkan saat itu Sigit pun memberikan ancaman akan membakar Gilang. Tak takut dan tak merasa bersalah, Gilang pun tetap membantah tak mau mengakuinya. Bahkan saat itu Sigit pun langsung mengajak duel Gilang dan Gilang pun mau berkelahi 1 lawan 1. Saat perkelahian terjadi nampaknya Sigit kalah lawan Gilang. Gilang nampaknya lebih besar dari Sigit dan lebih berani dari Sigit. Tak terima, Sigit pun meminta ketiga orang temannya untuk membantu menghajar Gilang. Tak hanya itu, bahkan Sigit mengeluarkan sajam dan beberapa kali menikam Gilang. Pasca mendapatkan beberapa kali tikaman, nampaknya Gilang pun langsung tak berdaya. Tak selesai sampai situ, Sigit yang meminta Gilang mengaku, namun lagi-lagi Gilang tak mau mengaku karena tak merasa, hingga akhirnya Sigit pun menyiramkan bensin kepada Gilang dan tak segan-segan membakar Gilang. Sesudah melakukan perbuatan keji itu, mereka pulang ke rumah masing-masing dan berlaku seakan tak terjadi apa-apa. Menurut Gilang, kalau dirinya mendapatkan kabar sang adik ditangkap pihak polisian gara-gara narkotika, karena ulah Gilang cepu kepada pihak kepolisian melaporkan sang adik, meski kebenarannya tak pernah terbukti. Sigit saat itu meminta kepada teman-temannya untuk membantu dirinya dan para temannya mau. Dari kejadian ini, keluarga dari Gilang menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Kini sudah tidak ada lagi Gilang, anak berbakti yang penurut kepada orang tuanya, tulang punggung adik-adiknya. Semua kesedihan terlihat di keluarga Gilang dan juga para sahabat Gilang. Tak menyangka Gilang dituduh seperti itu, bahkan dihabisi teman sendiri. Menurut info dari teman Gilang sendiri, adik dari Sandi diamankan pihak kepolisian karena narkotika, karena memakai dan menjual narkotika. Bahkan ada sebelumnya yang ditangkap, orang yang ditangkap inilah yang mengaku sumbernya dari adik Sigit. Tak ada hubungannya dengan Gilang sama sekali, bahkan Gilang tak pernah merasa kalau dirinya cepu dan tak mengenal polisi satupun. Ibunda dari Gilang sendiri pun menyatakan kalau dirinya tahu Gilang selama ini bekerja keras jualan makanan, nampak tak tahu apa-apa mengenai cepu-mencepu. Orang tua dari Gilang pun mengaku Gilang tak kenal dengan siapapun dari kalangan manapun. Dirinya hanya main di kalangan rumah dan dengan teman-teman sekolah. Kini para pelaku diamankan pihak kepolisian, bahkan menjalani beberapa kali persidangan. Sigit divonis dengan hukuman mati, sementara Sandi dihukum 18 tahun dan Aris 15 tahun.
Sementara satu orang lagi yang masih kabur identitasnya masih dirahasiakan, kini masih dalam pengejaran. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.